Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Duta semuanya, kembali lagi bersama kami Duta Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2024 nih. Saya Dudit Nugroho sebagai Duta Favorit Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2024. Dan saya Yunita Sari, Duta Inteligensi tahun 2024. Duta PBSI berkompeten menginspirasi. Nah, pada kali ini kami akan melanjutkan podcast Duta episode sebelumnya nih Sobat Duta. Ya, ini episode kelima yang bertemakan apa nih Kak Yuni? Menelusuri jejak PBSI, sejarah, visi, dan dedikasi. Bener banget. Selamat pagi kepada Bapak Dr. Mangatur Sinaga M. Hum. Selamat pagi Bapak. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah menjadi narasumber hari ini Bapak. Sama-sama, terima kasih. Sekilas tentang Bapak, beliau merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, juga yang merupakan alumni nih dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, beliau juga pernah menjabat sebagai koordinator dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, boleh nih kita ke depannya mau bincang-bincang dan juga mengulik sejarah dari program studi kita. Nah, berbicara mengenai sejarah prodi PBSI, pastinya prodi PBSI ini mempunyai sejarah yang panjang, mulai dari awal didirikannya sampai saat ini nih Pak. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, bisa tidak Bapak menceritakan sedikit tentang awal mula prodi pendidikan bahasa dan sastra ini didirikan? Kira-kira mungkin motivasi apa yang menjadi pembentukan prodi kita dulu nih Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Duta PBSI. Iya, benar sekali baik. Bapak. Senang ini, bahagia bisa mengobrol dengan duta favorit, dengan duta inteligensi ya. Pengalaman-pengalaman saya menunjukkan bahwa saya bisa tahu sedikit tentang PBSI, termasuk sejarahnya ya. Jadi saya masuk di pendidikan bahasa Indonesia waktu itu 1981. Udah lama Sudah banget lama. ya, Nah, waktu itu kita masih berada di bawah Fakultas Keguruan. Jadi ilmu pendidikannya belum ada. Oke. Nah, ilmu pendidikan itu ada di fakultas tersendiri, namanya Fakultas Ilmu Pendidikan. Berarti dulunya dipisah ya Pak, antara keguruan dan pendidikan. Nah, pisah. Sekarang gedungnya itu gedung yang SMK Labor sekarang. Itu Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, sekarang kita Fakultas Keguruannya ada di Gobah itu. Sama-sama di Gobah memang, tapi bergabung dengan gedung yang sekarang itu. Nah, saya masuk masih di bawah Fakultas Keguruan. Nah, waktu itu program studinya program studi Bahasa Indonesia. Seingat saya itu program studi Bahasa Indonesia itu adalah program studi tertua di FKIP. Baru menyusul nanti Bahasa Inggris. Sudah lama juga nih Sobat Jawarna. Tahun 1984, nah itu bergabunglah Fakultas Keguruan dengan Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadilah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP. Nah, waktu itu saya sudah transfer ke S1. Karena waktu itu 81 saya diploma 2. Hanya 2 tahun. Nah, belum ganti baju itu, belum. Sudah lulus gitu itu diploma 2 itu Bahasa Indonesia. Sejak 1984 itu kita sudah menjadi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang semula program studi pendidikan bahasa Indonesia. Jadi sudah masuk sastranya. Sudah masuk sastra. Perubahan nama dari bahasa Indonesia menjadi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tentu berpengaruh pada kurikulum. Jadi lonjakannya itu udah mulai nampak. Terus berkembang seperti itu, lalu dosen-dosen berkiprah cukup baik. Setelah berkembang seperti itu, tahun 1985 PBSI
pindahlah kita ke Panam. Nah, sampai mulai dari akreditasi terendah. Nah, sekarang alhamdulillah Udah kita unggul lah, Unggul Pak. kita ya, unggul. Pak. Ya, Nah, sudah alhamdulillahnya. unggul. Perjuangan berat itu. Iya, benar. Sudah termasuk unggul, dosen-dosen yang mau bekerja sama jadi pula strata 2 Iya. Ya. pendidikan bahasa Indonesia. Itu sebuah keindahan menurut saya itu. Iya. Keindahan. Oke. Nah, kira-kira apa lagi ini? Ini luar biasa sekali ya ternyata sejarah perjalanan Bener program banget. studi ini ya, Duditnya. Nah, kira-kira apa nih Pak perubahan yang rasanya paling menonjol di antara perubahan-perubahan tersebut? Adakah rasanya perubahan prodi yang paling signifikan terjadi gitu selama Bapak menjabat sebagai dosen gitu Pak? Kalau menurut pengalaman saya itu yang pertama perubahan itu sisi dosen dulu ya. Iya. Pertemuan dosen itu makin akrab. Sebab sudah ada kantor gitu ya. Bisa ada kantor khusus, bisa bercengkrama, bisa diskusi. Kemudian antara kalau semasa saya jangan coba-coba bergurau dengan dosen. Coba-coba. Jadi sebenarnya perubahan-perubahan kemajuan itu tidak hanya semata-mata di prodinya, tapi perubahan secara global. Artinya ada ilmu-ilmu bahwa interaksi dosen dengan mahasiswa harus lebih dekat, Iya, benar, Pak. intens, bisa Iya. berdiskusi kapanpun, bisa ngobrol. Nah, yang paling enak lagi itu bisa penelitian bersama. Nah, itu yang paling enaknya Pak. bener Iya. Dan itu menjalin Hubungan kerjasama antara mahasiswa Ya. dan dosen. Jadi tentunya. sekarang ini sebenarnya dosen dengan mahasiswa itu jadi teman berdiskusi demi ilmu ya. Iya, benar Pak. Teman berdiskusi, teman mengadakan penelitian, teman waktu mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan bagi saya pribadi, bahkan teman untuk saya mempelajari teknologi. Iya. Sebab benar. saya tidak akrab dengan teknologi. Zaman-zaman Anda teknologi itu muncul gitu Iya, ya. benar banget. Termasuk podcast seperti ini Iya. kan. Kalau dulu saya tidak ada. Dan kami dulu bergelimang dengan buku. Tidak ada internet. Iya. Ya, belum ada HP. Nah, gitu ya. Paling-paling 1-2 buah rumah punya telepon rumah. Nah, kita tak ada komunikasi. Jadi tetap semata-mata komunikasi tatap muka kepada dosen itu gitu ya. Itu kemajuan-kemajuan saya pikir gitu ya. Iya. Iya, benar Pak. Ternyata banyak ya perubahan yang paling signifikan nih Sobat Duta. Nah, tadi adanya dosen makin akrab dengan mahasiswa, bisa penelitian bersama juga dengan mahasiswa dan dosen. Nah, selanjutnya mungkin tantangan terbesar apa nih Pak yang pernah dihadapi program studi kita, dan bagaimana cara program studi kita itu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Baik. Pernah suatu ketika prodi kita itu mengalami mutu yang rendah. Tidak bisa terakreditasi secara baik. Nah, gitu muncul. Jadi waktu itu ada rencana kalau tidak bisa akreditasi selanjutnya baik, sudah diberi waktu perpanjangan nih, Iya. maka akan dipindah. Nah, di mahasiswanya akan dipindah. Udah dengar-dengar pindahnya ke Universitas Islam Riau gitu ya. Nah, bagaimana dengan dosen ini? Iya. Mau ngajar di mana ini? Iya. Kan begitu. Nah, kita bekerja keras. Nah, waktu itu ya saya termasuk di situ. Bu Dr. Kardina bertungkus lumus membenahi gitu ya, membenahi itu. Nah, akhirnya dapat kita akreditasi B. Alhamdulillah. Akreditasi B. Selamatlah semua warga Iya. PBSI waktu itu. Termasuk dosen. Termasuk dosennya semua. Dan itu tidak ada kata lain kecuali kerja keras bersama. Benar. Bukan kerja keras individu, tapi kerja keras bersama waktu itu. Bertungkus lumus siang malam bekerja. Akhirnya dapat memenuhi persyaratan untuk mendapat akreditasi B waktu itu. Maka kita berlanjut dari B. Masa saya koordinator prodi Februari 2016 menjadi koordinator prodi. Dari B itu kita coba bekerja keras lagi bersama lagi, bergotong royong penelitian bersama, itu naiklah jadi 2020
naik lagi menjadi A. Alhamdulillah. Naik ke A gitu ya. Terus bekerja, penelitian sudah makin banyak. Termasuk karya Hima, karena masuk pada akreditasi kegiatan Hima juga terekam. Iya, semua buku-buku apa yang diterbitkan gitu. Bahkan ada penelitian bersama mahasiswa harus ada. Pengabdian masyarakat dengan mahasiswa harus ada. Menulis buku bersama dengan mahasiswa ada, itu masuk poin semua. Maka waktu itu tahun 2023 atau 2024 dapat pula kita unggul, akreditasi unggul. Nah, ya, ada 5 prodi itu di FKIP yang udah berakreditasi unggul gitu. Nggak mudah ya Pak, ternyata tidak mudah ya, perlu perjalanan panjang, bertungkus lumus ibarat katanya. Nah, kira-kira apa nih Pak ciri khas atau keunikan dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini Pak? Selain akreditasinya udah unggul banget nih gitu, apa ciri khasnya kalau menurut dari sudut pandang Bapak gitu? Betul. Dari kurikulum saja kita sudah unik loh. Sudah unik. Jadi mempersiapkan mahasiswa, kita memang di FKIP, keunikan kita itu bisa mempersiapkan mahasiswa itu lahan kerja, bukan hanya sekedar jadi guru. Nah, tidak, yang lain, yang pribadi juga bisa jadi penyair, penulis, segala macam bisa bekerja. Tidak hanya semata-mata hanya guru bahasa Indonesia. Sekarang kita berharap keunikan tadi itu kita kembangkan lagi. Lulusan PBSI sekarang jadi guru tapi jadi penulis. Nah, jadi wartawan. Kita magang kan, magang ada 5, kepewaraan. Iya benar. Lagi kepenyiaran, jurnalistik, publikasi media. Terus satu lagi videografi ya. Iya benar Bapak. Punya modal banyak. Nah, iya itu. Nah, sekarang tidak jadi wartawan, tidak kerja di bidang jurnalistik. Ternyata itu bisa digunakan di kelas. Jadi media-media pembelajaran, menciptakan media pembelajaran. Jadi tidak harus menggunakan video orang lagi, tapi sudah bisa membuat video sendiri. Bisa membuat video dengan muridnya di sekolah. Jadi keunikan itu ada di PBSI, di PBSI itu. Ternyata sangat-sangat luas ya Pak untuk keunggulan dan juga ciri khas serta keunikan dari program studi kita ini. Nah, boleh nih Bang Dudit dilanjutin. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, siapa saja mungkin tokoh-tokoh penting yang berjasa besar dalam pengembangan prodi kita? Mungkin seperti dosen senior terlebih dahulu. Saya tidak bisa menetapkan tokoh tertentu jadi benar, Pak. Menurut pandangan Bapak. Iya, tapi saya lihat memang semua punya peran. Hanya saja memang tidak akan mungkin dinafikan segala sama dengan kapal itu berjalan lancar kan karena ada nahodanya. Nahoda itu betul yang bisa bersikap bijak dan bijaksana. Maka terkenalah dulu mulai dari awal itu Dr. Andah Hajah Sayyidat Dahlan itu. Lalu muncul lagi dukungan, tidak pejabat, tidak ada jabatan, Pak U Hamidi, Umar Usman Hamidi, MA itu jadi tokoh sampai di Riau dia budayawan yang mengajar di prodi kita, punya di bidang linguistik waktu itu punya peran itu Pak Haji Dr. Andus Haji Idrus Lubis itu punya peran bidang linguistik. Di bidang sastra itu Pak Ruswan itu bidang sastra, beliau bidang sastra dan menulis itu banyak memotivasi mahasiswa mengajar. Bahkan saya ingat Pak Ruswan itulah yang mengajak saya, menyuruh saya, meminta saya mengajar. Padahal saya masih semester 2 di diploma 2 sudah mengajar di semester 1. Luar biasa ya. Motivasi dibimbing gitu ya. Terus ketika transfer ke S1 itu Pak Haji Idrus Lubis mengajak saya ini membuat soal UTS, UAS misalnya.
memeriksanya sampai kepada penelitian bersama ke Pulau Penyengat gitu ya, seperti itu. Pengalaman naik pesawat pertama oleh Pak Idrus Lubis itu dan mengajar. Bu Saidat itu tokoh utama protagonis lah kalau dalam sastra ya, protagonis selalu mengajak saya mengajar, termasuk Pak Dr. Randus Abdur Raja waktu itu. Nah, yang sekarang sudah jadi dokter itu. Nah, beliau asisten Bu Saidat Dahlan. Mengajar sama-sama gitu. Nah, saya masih diajar oleh Pak Abdur Raja waktu diploma 2. Saya diajar. Saya ingat mata kuliah menyimak, dia berkiprah gitu. Jadi di prodi itu ada semacam tradisi dosen-dosen senior mengajak mahasiswanya ngajar di kelas. Nah, seperti itu. Jadi dari Bu Saidat seperti itu kiprahnya mengajak dosen-dosen yang muda-muda gitu ya. Sementara dulu Pak Haji Idrus Lubis guru SMP. Pak Sugio Hadi Martono guru SMP dulu. Pak Aruswan guru SMK sekarang, SMK 2 dekat tetangga kampus Unri. Nah, tapi masuk dibina jadi bagus tokoh-tokohnya itu. Jadi tokoh-tokoh yang ada di prodi kita itu memang di bidang sastra ya Pak Dasri Al-Mubari lah, memperkenalkan prodi sampai tingkat nasional gitu ya, membawa nama. Meskipun jadi beliau itu misalnya membaca puisi di Taman Ismail Marzuki itu, tapi membawa nama ini dari prodi PBSI ya di Universitas Riau gitu. Meskipun nama totalnya di Taman Ismail Marzuki itu nama beliau sendiri. Tapi orang tanya dari mana? Oh, dari Pekanbaru. Di mana Pekanbaru? Universitas Riau terbawa gitu ya. Nah, jadi semua punya peran. Kalau lihat dari masa belakangan ini ya peran dalam kebaikan mengajar sekarang kedisiplinan mengajar ya Prof Auzar. Disiplinnya ya. Sangat tinggi sekali. Anda bisa mengalami kan masuk tepat waktu, keluar tepat waktu. Nah, gitu membimbing itu. Saya jadi contoh saya juga tuh. Jadi sulit menyatakan si anu total yang puncaknya gitu. Tapi pemuncak utama itu memang Hajah Saidat Dahlan. Ini berarti sesuai juga nih Pak dengan visi dan juga misi dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang mana kita ketahui bahwa visinya itu adalah melahirkan generasi yang unggul dan juga bermartabat baik di dalam bidang sastra maupun bahasa. Nah, kira-kira bagaimana upaya dalam menyelaraskan visi dan misi tersebut Bapak? Apa upaya yang sudah dilakukan oleh Prodi untuk meningkatkan visi dan misi tersebut? Seurutannya kan mulai dari visi tadi. Dari visi muncul beberapa misi. Nah, pada urutan terakhir itu operasionalnya itu pada kegiatan. Jadi semua kegiatan harus mendukung mengarah ke misi sehingga nanti misi itu ke visi. Nah, jadi kegiatan sebenarnya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstra kurikuler di samping perkuliahan kita kan banyak. Banyak praktikum sastra, bulan bahasa, pergelaran seni, milad lagi, apalagi PBSI mengajar atau PBSI ke sekolah. Dan itu jangan dianggap enteng karena itu adalah gabungan keterkaitan antara teori yang dipelajari di kelas. Misalnya kita berpraktikum sastra itu semua kan orang berkiprah di situ karena memang paham tentang sastra. Nah gitu, paham dengan sastra. Jadi juri juga mahasiswa, berarti sudah belajar menjadi manusia yang objektif gitu ya. Seperti itu di bulan bahasa coba lagi menampilkan dari kegiatan-kegiatan bulan bahasa, komunikasi dengan sekolah jadi akrab, kenalan dengan guru-guru, ada siswa. Nah, siswa nanti tertarik kan masuk PBSI. Benar banget, Pak. Ini enak di sini gitu ya. Lebih enak di sini daripada tempat lain sana gitu. Maka kita sekarang banyak menolak kan mahasiswa. Karena banyak yang mau, peminatnya. Banyak peminat gitu ya.
Kita hanya mampu maksimal 3 kelas. Iya benar Pak. Pikiran kita sekarang, mengapa orang banyak jadi peminat di PBSI? Tentu karena dia tahu mutunya bagus, Iya. kegiatannya bagus. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di prodi itu meliput mungkin kegiatan mahasiswanya melalui hima kan. Iya Pak. Lalu mungkin kegiatan dukung oleh kegiatan dosen. Nanti kegiatan dosen ada beberapa, ada yang sifatnya mandiri, ada berkelompok. Nah, berkelompok itu bisa penelitian, bisa pengabdian. Biasanya pengabdian ini kita lebih banyak berkelompok bersama-sama. Pengabdian ada yang berkelompok, tapi ada juga yang penelitian 2-3 orang gitu. Ada yang mandiri membuat artikel-artikel. Jadi kegiatan-kegiatan yang inilah karena dia sinkron dengan misi, maka kita lebih baik. Nah ini mungkin terakhir ya Pak. Iya. Mungkin ada pesan atau harapan untuk program studi kita atau mungkin untuk adik-adik nanti mahasiswa baru nih Pak yang rasanya baru bergabung bersama program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Boleh dikasih nasihat-nasihatnya gitu Bapak. Wejangannya. Iya. Baik, selama kuliah lah saya sampai jadi dosen, saya pikir pesan saya itu adalah rajin membaca Baca. dan tulislah sesuatu dari yang dibaca. Meskipun tulisan itu hanya untuk sendiri dulu, itu ada manfaatnya. Nah, gitu. Jangan ditinggalkan momen menulis itu, meskipun ada 2 kalimat, 3 kalimat dari yang dibaca. Karena ketika kita membaca pasti muncul sesuatu di pikiran ini loh, seperti itu pasti muncul. Allah terbitkan itu, munculkan itu. Maka jangan lupa membaca. Itu saja pesan saya, mudah-mudahan bermanfaat itu ya. Luar biasa ya. Sekali narasumber kita hari ini. Iya. Mungkin ini ada sedikit kesimpulan ya dari untuk podcast kita hari ini. Nah, sesuai dengan temanya menelusuri jejak PBSI, sejarah, visi dan juga dedikasi. Nah, sesuai dengan narasumber kita yaitu Bapak Ayahanda tercinta Mengatur Sinaga, tentunya kita sudah jadi lebih tahu nih ternyata sangat panjang ya Dudit perjalanan program PBSI studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, tetapi ada peran di belakangnya itu ya Bapak. Dosen-dosen yang terdahulu dan juga yang sampai saat ini masih berkiprah di perannya masing-masing. Itu yang hebat. Iya, itu yang hebat. Ya, terima kasih mungkin kepada Bapak dan Bang Dudit boleh? Boleh. Nah mungkin itu dia podcast Duta episode 5 kali ini. Kami mohon maaf apabila kami terdapat kesalahan kata, kilaf kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya Dudit Nugroho, Duta Favorit Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2024. Dan saya Yunita Sari, Duta Inteligensi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Duta selanjutnya. Duta PBSI berkompeten menginspirasi. Terima kasih, Terima kasih, Pak, sama-sama. untuk waktunya. Sama-sama.